Oke, kita semua pasti pernah dengar kan soal Indonesia yang dijajah selama 350 tahun. Angka itu kayaknya udah nempel banget di kepala kita. Tapi, apa ceritanya emang sesimpel itu? Nah, hari ini kita bakal coba bedah sama-sama. Kita mulai dari satu keanehan deh. Coba kita bandingin sama negara lain. Di Malaysia, bahasa Inggris dipakai di mana-mana. Di Filipina, bahasa Spanyol dan Inggris juga umum banget. Lah terus kenapa di Indonesia bahasa Belanda justru asing banget kedengerannya? Padahal katanya mereka di sini 3,5 abad loh. Dan ini nih, pertanyaan yang lebih fundamental lagi. Emangnya benar kita dijajah selama 350 tahun? Jangan-jangan angka itu sendiri perlu kita pertanyakan. Yuk kita telusuri bareng-bareng. Oke, bagian pertama kita bongkar dulu angka keramatnya. Karena ternyata para sejarawan punya pandangan yang beda banget soal ini. Angka 350. Udah kayak mantra ya, sering banget kita dengar di sekolah, di pidato-pidato. Seolah-olah ini jadi simbol penderitaan kita yang panjang banget. Tapi, kata para ahli sejarah, angka ini tuh lebih ke mitos politik buat bakar semangat, bukan fakta sejarah yang akurat. Jadi, kalau gitu, angka 350 tahun ini datangnya dari mana? Nah, biasanya hitungannya itu ditarik mundur dari tahun 1596. Itu loh, waktu kapal Cornelis de Houtman pertama kali nyandar di Banten. Tapi ada satu hal penting yang sering kita lupa. Mereka datang ke sini tuh buat dagang, bukan buat langsung menjajah. Coba deh, kita lihat lini masa ini. Ini penting banget. Penaklukan Belanda itu bukan kayak saklar lampu yang sekali dinyalain, langsung terang semua. Prosesnya itu pelan-pelan banget, sepotong-sepotong. Mulai dari 1596, De Houtman datang buat dagang. Lompat jauh ke 1850, nama Indonesia aja bahkan baru ada. Dan baru di awal tahun 1900-an, wilayah-wilayah kuat kayak Tapanuli dan Aceh setelah perang puluhan tahun akhirnya bisa dikuasai. Jadi prosesnya makan waktu ratusan tahun. Jadi, kalau kita rangkum argumen para sejarawan, kesimpulannya lumayan telak. Pertama, di tahun 1596 itu belum ada yang namanya Indonesia buat dijajah. Yang ada ya ratusan kerajaan yang berdaulat sendiri-sendiri. Kedua, perlawanan itu jalan terus, nggak pernah berhenti. Dan yang paling penting, kalau kita mau hitung-hitungan kapan Belanda benar-benar nguasain seluruh wilayah Nusantara dari Sabang sampai Merauke, itu ternyata cuma sekitar 30 tahunan. Dari pas Aceh takluk sampai Jepang datang. Sampai sini mungkin Anda mikir, wah berarti cerita 350 tahun itu bohong dong. Eits, tunggu dulu. Mungkin secara angka memang nggak akurat, tapi narasi itu punya makna lain yang jauh lebih dalam. Coba kita lihat dari kacamata yang berbeda. Jadi gini, ada dua cara mandang apa itu penjajahan. Kalau menurut ahli hukum, penjajahan itu ya penguasaan politik yang resmi, ada aturannya. Tapi bagi para pendiri bangsa kita, kayak Soekarno dan Hatta, penjajahan itu lebih dari sekedar itu. Itu adalah soal perubahan ekonomi yang dipaksakan. Apa sih maksudnya transformasi struktural? Gampangnya gini, ini adalah proses di mana kekuatan asing, contohnya VOC, ngerombak total sistem ekonomi sebuah wilayah. Mereka yang nentuin, kita boleh tanam apa, boleh dagang sama siapa, dan semua keuntungannya lari ke mereka. Dan proses ini udah dimulai sejak zaman VOC di tahun 1600-an, jauh sebelum ada pemerintahan resmi Hindia Belanda. Nah, ini dijelaskan dengan sangat baik oleh Soekarno. Buat beliau, inti penjajahan itu bukan soal bendera atau birokrasi, tapi sebuah nafsu, sebuah sistem untuk mengontrol ekonomi bangsa lain. Kalau kita lihat dari sudut pandang ini, ya penjajahan itu memang rasanya lebih dari 300 tahun. Oke, pemahaman soal penjajahan sebagai eksploitasi ekonomi ini akhirnya membawa kita ke pertanyaan di awal tadi. Kenapa kita nggak ngomong bahasa Belanda? Jawabannya ada di sini. Intinya tuh simpel banget. Tujuan utama Belanda di sini itu buat cari duit, buat ngeruk untung sebanyak-banyaknya. Bukan buat menyebarkan budaya atau bahasa mereka. Beda sama penjajah lain, mereka itu nggak ada urusan mau bikin kita jadi orang Belanda. Justru sebaliknya, mereka sengaja bikin strategi eksklusif. Bahasa Belanda itu cuma buat kalangan elit, buat simbol status. Sekolah-sekolah gaya barat juga cuma buat anak-anak bangsawan yang nantinya bisa dijadiin pegawai rendahan. Kenapa? Karena mereka takut. Mereka takut kalau semua orang bisa bahasa Belanda, nanti bisa baca buku-buku soal kemerdekaan, ngerti hukum, dan ujung-ujungnya, ya melawan. Jadi, penggunaan bahasa Belanda sengaja dibatasi. Terus, apa yang jadi pukulan terakhir yang bikin bahasa ini benar-benar hilang dari peredaran? Mari kita lihat babak akhirnya. Ada 3 momen penentu. Pertama, pas Jepang datang di tahun 1942, semua yang berbau Belanda langsung dilarang total, termasuk bahasanya.
Kedua, setelah merdeka, para pendiri bangsa kita secara sadar menolak pakai bahasa penjajah. Ini simbol pemutusan hubungan dengan masa lalu. Dan ketiga, yang paling jenius, mereka memilih bahasa Indonesia yang akarnya dari bahasa Melayu dan udah jadi bahasa pergaulan di seluruh Nusantara sebagai bahasa pemersatu. Jadi kesimpulannya gimana? Narasi 350 tahun itu mungkin gak akurat secara hitungan tahun, tapi narasi itu menangkap rasa dari sebuah proses eksploitasi ekonomi yang memang sangat panjang. Dan ini yang justru bikin kita jadi bertanya-tanya. Berapa banyak lagi ya fakta-fakta lain yang kita anggap benar, yang ternyata di baliknya punya cerita dan makna yang jauh lebih dalam. Coba deh kita pikirin sama-sama.